Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan program iNews Jabar dan kita masih berbincang bersama dua orang narasumber kita, Profesor Nandang dan juga Bapak Torkis. Baik, Pak Torkis tadi siang melakukan sebuah aksi yang dilakukan di Mapolrestabes Bandung ya? Iya, betul. Baik, terkait dengan tema kita kali ini, kami memiliki sebuah tayangan mengenai aksi yang tadi dilakukan oleh Pak Torkis dan juga beberapa elemen masyarakat ya. Ya pemirsa, berikut kami memiliki tayangan terkait dengan tema kita hari ini untuk Anda. Dengan membawa roda pesakitan, sejumlah aktivis massa anti korupsi mendatangi Mapolrestabes Bandung untuk mendesak pihak Polrestabes Bandung menangguhkan penahanan Deddy Sugarda. Massa yang tergabung dalam gerakan Ganyang Mafia Hukum menilai penahanan Deddy Sugarda yang saat ini sakit tidak berperi kemanusiaan. Seperti diketahui, Deddy Sugarda yang diduga pelaku pembakaran gedung Kejaksaan Tinggi Jawa Barat beberapa waktu lalu kini tengah meringkuk di sel tahanan Polrestabes Bandung dengan kondisi sakit stroke. Namun proses pemeriksaan tetap berjalan. Baik, melihat tayangan tadi Pak Torkis, betul ya tadi telah dilakukan sebuah demo atau apa ini? Ya, itu teman-teman penggiat anti korupsi melakukan gerakan moral, mengingatkan bahwa penyidik dalam melakukan proses penegakan hukum haruslah berbasiskan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 23 jelas, ada ruang di sana untuk melakukan pengalihan atau penangguhan penahanan. Faktanya di Jawa Barat ini, kasus-kasus korupsi di mana tersangka terdakwa itu banyak yang dialihkan penahanan. Bahkan yang sudah terpidana pun masih bisa keluyuran. Kasus Bansos ya, Pemkot Bandung 2012, itu 7 orang, semua dialihkan penahanan. Walaupun sampai kasasi diputus 4 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun, itu kan 66 miliar. Kasus Posgiro dialihkan penahanan, dialihkan penahanan. Kasus Telkom dialihkan penahanan. Tetapi bagi seorang Deddy, warga anak bangsa yang miskin, karena teriak melihat ada akumulasi dari keadaan yang sangat buruk dengan pengadilan tipikor, jaksa melakukan tuntutan yang hanya 16-18 bulan terhadap koruptor-koruptor. Ya, banyak perkara yang mangkrak. Lihatlah kasus gedung KONI Jabar ya, yang tahun anggaran 2014 itu 50 miliar lebih, itu mangkrak, macet di jalan. Kasus Bina Marga Provinsi, kasus Setda Provinsi, ini Setda itu yang telah bisa jadi dipotret. Mengambil contoh ya. Itu mangkrak macet. Dia sudah nyatakan itu baik secara lisan juga lah ke petinggi Kejaksaan Tinggi Jabar, tetapi hanya ditampung dan akan ditindak hanya angin-angin surga gitu. Seorang Deddy itu bukan kriminal, dia punya jejak rekam yang panjang, yang anti korupsi. Dia kampanye anti korupsi di Bandung, Jakarta, gerakan anti korupsi, mendukung KPK di Jakarta. Boleh dicek di KPK. Baik. Dia itu kan hanya orang kecil kok yang sudah geram, yang sudah muak dengan kinerja korup penegak hukum yang namanya oknum jaksa-jaksa nakal itu loh. Masih dipelihara oleh negara, tidak ditindak gitu. Bagaimana kita bicara pemberantasan korupsi kalau dituntut koruptor 18 bulan, sementara perkara ecek-ecek itu juga 18 bulan, bahkan lebih. Koruptor makin bertambah. Koruptor makin menggila karena memang ada faktor, ada peran di sana kinerja penegakan hukum yang busuk di sana. Baik, iya. Itu. Profesor Nandang, jika melihat tadi aktivis masyarakat yang melakukan sebuah seperti apa aktivitas ya atau gerakan ke Mapolrestabes Bandung ini, apakah ini seharusnya penangguhan hukuman diberikan atau mungkin bagaimana mengingat Deddy juga memiliki beberapa riwayat pada tahun 2012 pernah melakukan tindakan pembacokan kepada oknum jaksa? Ya, barangkali itu juga salah satu pertimbangan dari penyidik. Selain saya katakan tadi, penahanan itu adalah hak dari si penyidik sendiri, penegak hukum dalam hal ini polisi. Mungkin pertimbangannya seperti itu, karena juga memang tadi punya track record sebelumnya gitu kan ya. Tetapi paling tidak memang ini harus segera dituntaskan, harus segera diselesaikan supaya punya jelas gitu ya ujungnya ya, bagaimana ada kondisi seperti ini.
memang kita memiliki suatu mungkin kegeraman tadi ya tentang penyelesaian, tetapi juga kita harus memahami betul bahwa yang namanya tindak pidana korupsi itu tadi saya katakan tindak pidana yang dilakukan bukan oleh orang sembarangan, tapi mereka-mereka yang punya intelektual dan kepiawaian dalam melakukan tindakan kejahatan. Oleh karena itu memang tidak cukup mudah juga memang membuktikannya untuk menyeret mereka-mereka yang melakukan tindak pidana itu, korupsi itu. Karena korupsi itu dengan berbagai macam cara dilakukan. Jadi mungkin salah satu kurang atau lambatnya penanganan oleh kejaksaan itu karena jaksa merasa ada kesulitan. Dan kita ingat juga sebetulnya kalau kita mundur ke belakang sejarah munculnya KPK di Indonesia, salah satunya adalah karena negara memandang, masyarakat memandang, diwakili oleh negara karena penegak hukum yang selama ini diberikan amanah untuk penyelesaian tindak pidana korupsi tidak berjalan dengan baik kepolisian, kejaksaan maupun di kehakiman. Oleh karena itu muncul yang namanya KPK. Itu sebetulnya asbabu urutnya seperti itu ya. Asal usulnya. Jadi, asal usulnya seperti itu sehingga diharapkan dengan adanya ini kan trigger ini bisa lebih ini. Nah, harusnya kalau sekarang fenomenanya ingin juga ada fenomena ingin menghapuskan KPK, ingin segera menyelesaikan KPK tidak ada lagi, ya tunjukkanlah kinerja yang baik dari penegak hukum yang memang tadi yang resmi tadi, baik kepolisian, kejaksaan maupun hakim, sehingga nanti kepercayaan masyarakat akan pulih kembali dan pada saatnya itu juga maka penyelesaian penanganan perkara-perkara korupsi akan baik, maka KPK juga tidak perlu lagi. Jadi ini juga seperti sebuah PR untuk para penegak hukum untuk berintrospeksi diri ya. Betul, kan KPK, lembaga KPK itu kan sifatnya juga ad hoc. Bukan yang lembaga ada, dan kalau dilihat dari teori sistem peradilan pidana tidak ada tuh yang namanya SPP itu, sistem peradilan pidana itu adalah penegak hukum dari polisi, jaksa, hakim, lembaga pemasyarakatan, tambah sekarang dengan undang-undang kejaksaan, undang-undang advokat juga di dalamnya termasuk. Seperti itu sebetulnya sih kalau melihat ini. Ya, baik, terakhir Pak Torkis singkat saja, apa yang akan dilakukan oleh aktivis dari masyarakat untuk pembebasan DS ini ke depannya? Ya, ini saya mau katakan mengirim titip pesan kepada negara ini, kepada Bapak Presiden. Harus penyidik hentikan proses penyidikan yang diskriminatif, hentikan proses penyidikan yang tidak manusiawi, hentikan proses penyidikan yang diduga melanggar HAM-nya tersangka. Karena rakyat ingin Indonesia lebih baik, kita junjung penegakan hukum yang berkeadilan. Tidak menegakkan hukum dengan kebencian dan dendam terhadap seorang anak bangsa yang namanya DS, seorang warga miskin yang cinta NKRI. Kami ngajak semua untuk mengawal proses penegakan hukum, baik yang dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, dan hakim. Kita kawal agar Indonesia menjadi betul-betul negara yang berdasarkan hukum, ada keadilan, ada kebenaran. Bukan merampas haknya orang yang menjadi tersangka. Karena koruptor masih berkeliaran di luar. Dia bebas menggunakan HP di Sukamiskin, dia bebas kamar khusus, dia bebas berkaraoke, dia bebas pesan-pesan makanan dari luar dan seterusnya. Boleh dicek di Sukamiskin. Saya punya videonya, saya punya fotonya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Torkis dan juga Profesor Nandang atas perbincangan kita petang ini. Sangat menarik sekali, namun sayangnya waktu kita telah berakhir. Semoga peradilan di Indonesia khususnya lebih baik lagi ke depannya ya Prof dan juga Pak Torkis. Terima kasih atas waktunya, selamat beraktivitas kembali. Ya pemirsa, jangan kemana-mana karena iNews Jabar akan kembali dengan sejumlah berita yang sayang untuk Anda lewatkan. Tetaplah di iNews Jabar.